Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Puspita Maharani ST MSc. Perkenalkan, saya Sahid Ridho Jati sebagai moderator dan teman-teman saya Novita Auliana Putri, NIM 2024-11245. Dengan saya Isna Farisa, NIM 2024-119. Dan saya Fitri Enter Larasati dengan NIM 2024-1125. Dan saya Emrifkin Afal Lovindo, NIM 2024-172. di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model kerja. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja atau working capital adalah dana yang dipakai perusahaan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Bentuknya berupa aset lancar atau aktiva lancar seperti kas, bank, piutang, persediaan, surat berharga, dan aset lain yang mudah dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Modal kerja merupakan mencakup semua harta yang bisa dipakai untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Selanjutnya, kita ke jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada atau terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Contohnya adalah persediaan minimum bahan baku yang selalu harus tersedia agar produksi tidak berhenti. Contoh, pabrik mie instan selalu menyimpan minimal 5 ton tepung terigu agar proses produksi tidak terganggu. Yang kedua, modal kerja variabel merupakan jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Kebutuhan bahan baku tambahan saat permintaan produk meningkat. Contohnya, pabrik minimum menambah stok gula dan botol saat mendekati bulan Ramadan karena permintaan naik. Sumber modal kerja. Terdapat 2 sumber modal kerja, yaitu sumber internal dan eksternal. Yang pertama ada sumber internal, yaitu sumber modal kerja yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri tanpa meminjam dari pihak luar. Artinya, dana ini diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan atau dari pengelolaan aset yang dimiliki. Misalnya yang pertama ada laba ditahan. Ini merupakan keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemilik atau dividen, tetapi disimpan untuk membiayai kegiatan perusahaan di masa mendatang. Contohnya, laba bersih tahun lalu digunakan untuk membeli bahan baku atau menggaji karyawan. Yang kedua ada penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap seperti kendaraan, mesin, atau peralatan yang sudah tidak dipakai bisa dijual. Hasil penjualannya kemudian bisa menambah kas dan bisa digunakan sebagai modal kerja. Yang ketiga, keuntungan penjualan surat berharga di atas harga nominal. Jika perusahaan menjual saham atau obligasi miliknya dengan harga lebih tinggi dari nilai awal pembelian, selisih keuntungannya itu dapat menjadi tambahan modal kerja. Yang keempat ada cadangan penyusutan. Dana yang disisihkan setiap periode untuk mengganti aset tetap di masa depan, meskipun penyusutan adalah beban non-kas. Cadangan ini tetap meningkatkan kas perusahaan untuk sementara waktu, sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja. Yang kedua ada sumber eksternal, yaitu sumber modal kerja yang berasal dari luar perusahaan, biasanya berupa hutang atau pembiayaan eksternal. Dana ini dapat diperoleh melalui kerjasama atau pinjaman dari pihak lain. Misalnya, kenaikan sektor modal. Perusahaan dapat menambah modal dengan menjual saham baru kepada investor. Hasil dari penjualan tersebut masuk ke kas perusahaan sebagai tambahan modal kerja. Yang kedua, ada pengurangan atau penjualan aktiva tetap. Menjual aset tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin, ke pihak luar untuk mendapatkan dana tunai yang bisa digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Yang ketiga ada penambahan hutang jangka panjang. Perusahaan dapat memperoleh modal kerja dengan mengambil pinjaman dari bank
atau menerbitkan obligasi atau bentuk kredit lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya pinjaman bank selama 3 tahun untuk modal produksi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, ada sifat atau jenis perusahaan. Perusahaan jasa umumnya butuh modal kerja lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan industri yang memerlukan investasi besar pada kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada waktu produksi dan harga persatuan. Semakin lama waktu produksi dan semakin tinggi harga barang, semakin besar kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, syarat pembelian bahan atau barang dagang. Jika pembelian bisa dilakukan dengan kredit yang menguntungkan, kebutuhan kas lebih kecil. Namun jika pembayaran harus tunai, kebutuhan modal kerja lebih besar. Syarat penjualan pemberian kredit kepada pembeli meningkatkan kebutuhan modal kerja karena dana tertahan di piutang. Sebaliknya, penjualan tunai atau pemberian potongan tunai memperkecil kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, tingkat perputaran persediaan. Semakin cepat persediaan berputar, kebutuhan modal kerja semakin rendah. Perputaran yang lambat membuat kebutuhan modal kerja semakin besar. Selanjutnya, strategi modal kerja ada 5, yaitu 1. Membuat kontrak jelas. Setiap transaksi harus memiliki kontrak tertulis yang rinci, mencakup jumlah, syarat, dan jangka waktu pembayaran. 2. Terapkan harga fleksibel. Berikan harga berbeda untuk pelanggan kredit tergantung pada prospek dan skala bisnis mereka. 3. Analisis penjualan bulanan. Lakukan evaluasi penjualan secara rutin untuk merencanakan produksi dan mengontrol persediaan agar tidak berlebih. 4. Pilih pemasok yang tepat. Cari pemasok dengan harga kompetitif dan sistem pembayaran fleksibel agar arus kas tetap lancar. Yang terakhir ada tingkatan pengetahuan. Pelaku usaha perlu terus belajar manajemen modal kerja guna mengelola keuangan secara lebih efisien. Monitor modal kerja yaitu 1. Pantau siklus konversi kas, percepat penagihan piutang, kelola persediaan secara efisien, tunda pembayaran ke pemasok. 2. Yaitu atur piutang, terapkan disiplin pembayaran, tetapkan batas dan tenor kredit sesuai risiko, pantau piutang secara berkala. Yang ketiga, kelola persediaan, produksi sesuai permintaan, gunakan sistem JIT untuk efisiensi stok. 4. Atur kas, jaga keseimbangan kas masuk dan keluar, prioritaskan kas untuk operasional dan investasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan kas dan siklus kas. Pengelolaan kas bertujuan menjaga ketersediaan kas untuk operasional tanpa melindungi uang yang tidak produktif melalui proyeksi arus kas. Siklus kas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi uang tunai. Agar efisien, perusahaan harus memperpendek siklus ini dengan mempercepat bagian piutang dan perputaran persediaan. Pengelolaan piutang adalah cara memastikan pelanggan membayar utang tepat waktu untuk menghindari kerugian. Strateginya meliputi menetapkan kebijakan kredit, menganalisis kelayakan kredit pelanggan, dan menagih secara proaktif. Pengelolaan persediaan kas bertujuan menjaga ketersediaan kas untuk operasional tanpa menyinggung uang yang tidak produktif melalui proyeksi arus kas. Siklus kas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi uang tunai agar efisien. Perusahaan harus memperpendek siklus ini dengan mempercepat penagihan piutang dan perputaran persediaan. Kesimpulannya, modal kerja merupakan kunci utama dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Pengelolaan yang baik terhadap kas, piutang, dan persediaan akan membantu menjaga likuiditas, memperlancar arus kas, serta meningkatkan efisiensi dengan strategi dan pemantauan yang
tepat. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek sekaligus menjaga keberlanjutan serta pertumbuhan usaha di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.